Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke channel YouTube aku, Adea Angela. Jadi di video kali ini aku mau mereview salah satu majalah Tempo yang berjudul Penjara Khusus yang Terbongkar. Seperti apa isi dari majalah Tempo ini? Ayo kita review sama-sama. Oke teman-teman, setelah aku baca-baca tentang majalah Tempo ini yang berjudul Penjara Khusus yang Terbongkar, setelah aku pahami majalah Tempo ini membahas tentang seorang Artalita Suryani atau biasa disebut Ain, yang dimana Ain ini adalah seorang pengusaha yang menjalani hukuman penjara 5 tahun akibat kasus suap Jaksa Usit Tri Gunawan. Dan di sini Ain itu mendapatkan dua pantauan dari seorang reporter dan juga fotografi. Reporter ini sendiri bernama Budi Riza dan juga fotografer ini bernama Arnold Simanjuntak. Mereka berdua itu mendapatkan sebuah misi untuk melakukan investigasi dan pantauan terhadap penjara Pondok Bambu. Setelah beberapa hari bolak-balik ke penjara Pondok Bambu untuk melakukan pantauan, akhirnya mereka berdua ini mendapatkan dua informasi mengenai Ain ini. Dan yang pertama itu adalah mereka pernah melihat Ain menggendong seorang bayi. Dan yang kedua adalah Ain ini mendapatkan sebuah sel dan fasilitas khusus di penjara Pondok Bambu. Akan tetapi, walaupun Ain mendapatkan sel dan fasilitas khusus di penjara Pondok Bambu ini, Ain tidak sering ataupun jarang menempati sel tersebut. Melainkan Ain ini malah sering menempati sebuah aula yang dimana aula itu adalah ruang serbaguna. Karena bukti-bukti informasi yang sebelumnya masih kurang akurat dan masih terlihat lemah, akhirnya Kompartemen Investigasi meminta kembali investigasi ini dilakukan untuk yang kedua kalinya. Investigasi yang kedua ini akan dilakukan oleh dua reporter yang bernama Budi Riza dan juga Yuliawati. Budi Riza ini sendiri ditunjuk sebagai koordinator atau pemimpin proyek investigasi. Tidak hanya mereka berdua saja, melainkan mereka dibantu oleh 5 tim anggota untuk membantu mereka menyelesaikan proyek investigasi ini. Setelah pada akhirnya tim investigasi ini terbentuk kembali, akhirnya mereka pun mencari-cari cara untuk bisa dapat menyusup ke dalam pondok penjara bambu ini untuk dapat melakukan liputan dan juga investigasi mendalam mengenai Ain ini. Yang pada akhirnya mereka pun mendapatkan satu cara untuk bisa melakukan investigasi tanpa diketahui oleh siapapun termasuk Ain sendiri. Satu cara yang mereka dapatkan itu ialah mereka meminta pertolongan kepada salah satu narapidana Pondok Bambu untuk bisa dapat membantu mereka melaksanakan investigasi ini tanpa diketahui oleh siapapun. Setelah mendapatkan narapidana yang dapat dipercaya, akhirnya Yuliawati pun atau yang biasa disebut Ule menitipkan kamera kancing kepada si narapidana ini agar si narapidana ini dapat melakukan investigasinya. Sangat kebetulan sekali, narapidana ini adalah salah satu orang yang dipercaya oleh Ain di Pondok Penjara Bambu. Ini menjadi salah satu keuntungan bagi para tim investigasi. Alasan dibalik kenapa si narapidana ini mau menyetujui untuk membantu tim investigasi, karena sebelumnya Ule ataupun Yuliawati ini telah memberikan janji bahwasannya identitas dari si narapidana ini tidak akan terbongkar ataupun diketahui oleh Ain sendiri. Karena itulah kenapa si narapidana ini setuju untuk melakukan investigasi ini. Nah, akhirnya setelah kamera kancing telah diberikan kepada si narapidana, akhirnya si narapidana ini pun melakukan tugasnya sendiri untuk melakukan mata-mata di ruangan sel atau fasilitas yang diberikan khusus untuk si Ain. Yang dimana di dalam rekaman video itu terdapat berisi kasur kulit besar, double sofa, kulkas, dan televisi, dan juga terdapat ada Ain di kamar tersebut. Video rekaman yang didapatkan dari hasil mata-mata narapidana ini tidak akan diterbitkan, melainkan menjadi bahan presentasi untuk menjadi pembuktian awal bahwasanya Ain mendapatkan sel dan fasilitas khusus dari penjara Pondok Bambu. Yang dimana bukti bahwa Ain mendapatkan sel dan fasilitas khusus ini benar adanya. Informasi tambahan mengenai informasi yang di awal tentang Ain yang menggendong seorang bayi, bahwasanya
bayi yang digendong oleh Ain tersebut adalah anak dari seorang narapidana narkotik yang lahir di penjara Pondok Bambu. Juga, Budi Reza dan Yuliawati pun mendapatkan informasi terbaru dari sipir penjara bahwasanya Ain suka bagi-bagi uang setiap bulan dan juga sering membawa makanan, suka berlatih menari, dan Ain pun mandi juga suka menggunakan air galon. Akhirnya setelah melalui banyak proses dalam investigasi ini, akhirnya Ain bersedia melakukan sesi wawancara bersama proyek investigasi. Sesi wawancara itu pun dilakukan di rumah tahanan Pondok Bambu. Sesi wawancara ini juga dilihat oleh sejumlah pejabat penjara, yaitu teman-teman dekat dari Ain sendiri. Yang pada akhirnya hasil investigasi ini pun berakhir dan diterbitkan pada tahun 2010 dengan judul Pondok Bambu Rasa Istana. Oke teman-teman, segitu aja nih review singkat dari aku mengenai kasus majalah Tempo yang berjudul Penjara Khusus yang Terbongkar. Aku minta maaf banget kalau selama aku mereview majalah ini ada sedikit kata-kata yang susah dipahami ataupun kurang bisa didengar. Teman-teman bisa mengomentari ini melalui komentar yang ada di bawah ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah menonton dan see you in the next video ya teman-teman.